Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangkaian acara pembukaan Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan Kedua Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021-2022. Yang kami hormati, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Andus Dalail Ahmad MA. Yang kami hormati, Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibunda Dr. Nurrahma Amini MAG. Yang kami hormati, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Radiman MSI. Yang kami hormati, para instruktur dan ko-instruktur Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan Kedua. Yang kami hormati, seluruh peserta Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan Kedua Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum memulai acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Firdana dan Nur Hasibah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين. Kamu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tepat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadap orang-orang kafir. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Menyanyikan lagu Sang Surya. Mars Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dilanjutkan dengan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dipimpin oleh paduan suara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dipersilakan. Telah bersinar
Bimbingan dan arahan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus membuka acara kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan Kedua tahun 2021-2022. Kepada Bapak Dr. Andes Dalail Ahmad MA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalawatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Yang kami banggakan, pelaksana dari Qiyam
di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang saya banggakan juga dari pembina bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan, Ananda Dr. Nur Rahma Amini hadir ya, Biro Kemahasiswaan, dan seluruh para tutor. Selanjutnya yang sangat kami banggakan adalah para peserta Qiyam Angkatan Kedua tahun 2021-2022 ini. Syukur Alhamdulillah. Mari sama-sama kita berulang-ulang, tidak bosan-bosannya mengungkapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selawat salam kepada Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, bukan hanya di lingkungan kita kaum muslimin, tapi buat dunia juga. Hari ini merupakan hari Sabtu yang sangat cerah cahayanya, dan konon temperatur hari ini bisa sampai 40 bahkan lebih 40 derajat Celcius. Itu pun harus kita cermati, kita waspadai, kita syukuri bahwa itu semua panas merupakan energi yang harus bisa kita olah, kita transfer ya menjadi sebuah kekuatan untuk membangun masa depan. Nah, itu sesuai dengan irama nyanyian yang sangat mendorong kita untuk maju membangun negara besar ini. Syukur Alhamdulillah. Nah, para peserta khususnya dan semua yang dapat mengikuti acara ini, dengan kajian Al-Islam serta Kemuhammadiyahan ini, sangat diharapkan ya kepada seluruh peserta khususnya bisa lebih memahami dan mendalami hakikat Islam yang sejak kita rata-rata ini ya, sejak muda, sejak kecil di tingkat TK, SD, SMP, nah, supaya bisa mendalami dengan sebaik-baiknya lewat kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini. Karena agama kita itu mencakup aspek-aspek duniawi dan ukhrawi secara seimbang, namun di dalam praktek kehidupan kaum muslimin sehari-hari masih timpang. Sehingga perlu ada injeksi keilmuan, teori, bahkan praktek. Nah, itu di dalam kajian keislaman lewat Qiyam ini. Bagaimanalah caranya nanti bisa dilaksanakan itu. Nah, para peserta khususnya dan seluruh para pemandu, mengingat bahwa masa depan itu begitu kompleks yang pasti akan kita hadapi dari tanda-tanda zaman yang diisyaratkan oleh Allah di dalam kitab sucinya tadi, kita kaum beriman ini dituntut supaya betul-betul bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian cermat, cerdas, hati-hati, memperhitungkan segala sesuatunya dalam menghadapi zaman yang sulit diprediksi. Nah, siapa sangka dalam 2 tahun atau 2 musim haji ini banyak orang yang mendapatkan keuntungan. Siapa? Banyak pihak dari kalangan elit global mempermainkan negara-negara yang dianggap kekuatannya di bawah dia, sehingga ini kalau memang betul disebarkanlah semacam virus COVID, sehingga seluruh dunia itu hampir tergopoh-gopoh. Bagaimana mengatasinya? Sementara ada pihak yang mendapatkan keuntungan. Ini tak lain tak bukan dari tantangan masa depan yang sudah sampai. Masa depan akan datang,
Kita tidak tahu lagi tahap apa yang akan dihadapi. Yang pasti setiap saat kaum muslimin, terutama saudara-saudara angkatan muda, itu supaya senantiasa lebih pandai membaca tanda-tanda zaman, karena kita sama meyakini bahwa inilah dia wujud daripada zaman akhir yang tandanya sudah sangat banyak. Jumlah perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki, orang tak peduli lagi halal atau haram, durhaka kepada orang tua sudah dianggap biasa, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah sudah sangat banyak, dan lain dan sebagainya. Itu sebabnya diingatkan lagi di dalam Al-Hasr 18 tadi, walaupun sudah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, masih dituntut bertakwalah lagi kamu kepada Allah. Artinya ya kita waspada tinggi lah. Waspada tingkat berapa itu. Nah, saudara-saudara yang mengikuti acara ini, di dalam kajian-kajian keislaman itu, tentu rujukannya sudah pasti kita pilihkan mana keterangan-keterangan yang makbul atau sahih itu menjadi pilihan Muhammadiyah. Tidak asal enak saja keislaman itu lalu kita menganut ke arah sana, itu tidak seperti itu. Di Muhammadiyah ini kan ada majelis pengawal khusus keagamaan yang disebut dengan majelis tarjih. Dan itu dikawal oleh tokoh-tokoh handal, ulama-ulama yang teruji ilmu pengetahuannya. Sehingga yang diterapkan kepada seluruh para peserta itu adalah praktek dan pemahaman yang teruji secara dalil, secara argumentasi. Nah, dari ajang ini kami Badan Pembina Harian mengucapkan selamat kepada seluruh peserta dan pelaksana acara ini. Semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Apakah lewat praktek langsung nanti atau lewat daring, diharapkan semua peserta sungguh-sungguh mengikuti acara yang sangat penting ini. Mengapa? Karena memang era sekarang ini adalah era pergulatan. Pergulatan itu pertarungan antara yang unggul dengan yang tidak unggul. Yang unggul menjadi pemimpin, yang tak unggul akan dipimpin. Sedangkan kita yang merasa unggul saja, masih ada yang lebih unggul lagi di atas kita. Makanya sungguh-sungguhlah saudara mempelajari ini. Karena pertarungan zaman ini bukan sekedar pertarungan persenjataan modern yang sudah baru saja berlangsung antara di Armenia, ya kan? Senjataan yang panas. Tinggal Indonesia menjadi lirikan negara-negara besar. Itulah sebabnya lewat qiyam ini secara langsung atau tak langsung bahwa Muhammadiyah ikut menyumbang tenaga muda masa akan datang, mempersiapkan segala sesuatu yang dapat disumbangkan kepada tanah air kita yang tercinta ini. Jangan sampai negara ini tergadai terhadap bangsa lain yang menginginkan supaya kita itu lemah persatuannya, lemah pengendalian kekayaannya, umatnya yang Islami itu lemah pelaksanaan agamanya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itulah harapan kami orang-orang tua ini pada kalian-kalian yang menjadi penerus estafet perjuangan. Saya kira inilah ya pokok-pokok pikiran yang dapat kami berikan di dalam sambutan ini. Mudah-mudahan kajian yang berupa teori praktek antara ilmiah dan amaliyah di ajang qiyam ini dapat saudara-saudara ikuti dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
merupakan praktek dalam mengemban amanah sebagai mahasiswa atau sebagai dosen dan lain-lain. Saya kira inilah ya, dan selanjutnya untuk membuka acara ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri sambutan saya ini dengan bilang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan berkas peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan angkatan kedua dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Bapak Dr. Andes Dalail Ahmad MA dan Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG, dipersilakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, peserta Qiyam angkatan kedua tahun 2021-2022 ini kami serahkan kepada pelaksana supaya dapat dilaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amanah yang diberikan kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk pelaksanaan Qiyam angkatan kedua tahun ajaran 2021-2022 siap kami laksanakan. Terima kasih. Kembali terima kasih. Selamat bertugas. Insya Allah. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada MC kita, kepada ayahanda kita, Bapak Dr. Andes Haji Dalail Ahmad MA. Semoga sehat selalu Pak dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita banggakan juga Ibunda Ketua Badan Al-Islam Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG yang selalu memberikan pencerahan kepada kita. Baik, alhamdulillah nampaknya wajah masih cerah-cerah semua dulu kan di sini sebelum kita masuk materi ya, supaya kita sebelum mendengarkan arahan-arahan dan bimbingan dari para instruktur kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini, mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk menggoyangkan sedikit badannya, jari-jarinya kan begitu kan, supaya tidak terlalu kaku kan begitu kan. Baik, saya coba dulu tes. Masih fokus tidak? Silakan angkat tangan kanannya, kawan-kawan sekalian, mahasiswa peserta angkatan kedua. Baik, tangan kanan, tangan kirinya. Ya, tangan kirinya. Oke, terima kasih. Silakan pegang matanya, Iya, matanya yang dipegang. Iya, masih ada yang fokus ya. Ya, Mas. Silakan pegang hidungnya. Ya, silakan hidungnya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita beralih ya, mendengarkan tata tertib kegiatan Qiyam kita angkatan kedua kali ini. Ya, peserta yang super dan juga instruktur yang luar biasa. Dan juga nanti kita mendengarkan materi dari beberapa instruktur kita. Maka izinkan kami ya, seperti pepatah mengatakan, ya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ya maka tak cinta maka ta'aruf gitu. Kita akan perkenalan awal dulu dengan para dosen kita, walaupun nanti di room masing-masing ya, di room masing-masing juga akan ada perkenalan, walaupun sudah sebagian yang kami pantau dari panitia itu sudah memberikan biodatanya kan begitu ya. Kemudian nanti kita ada yel-yel di sini ya, di sini. Izin saya share screen dulu.
Nah, ini jikalau nanti ada yel-yel kita ya selama kegiatan kita, baik itu instruktur atau instruktur, ketika bertanya nanti kan begitu kepada kita, ketika ditanya apa kabar peserta qiyam, maka peserta menjawab alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Nah, itu dia ya, pakai tangan, alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Kemudian ketika ditanya Islam agamaku, kepalkan ya, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, karena harokah gerakan Muhammadiyah itu tidak boleh statis ya, harus dinamis. Kemudian umsu, unggul, cerdas, terpercaya, tarik ke belakang sedikit, yes, kan begitu ya. Kemudian ungsu, akreditasi A ya, akreditasi A. Oke, baik, silakan kepada kakak-kakak koinstruktur supaya untuk jadi contoh adik-adiknya. Kita coba dulu tes suaranya ya. Silakan kakak-kakak koinstruktur untuk membuka mic-nya ya. Unmute-kan mic-nya sementara. Kita coba dulu. Apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, umsu, unggul, cerdas, terpercaya, yes, umsu, akreditasi A. Baik, terima kasih, syukron. Itu masih suara awal ya. Nanti di rumah masing-masing kakak-kakak juga akan menampilkan juga yang terbaik. Kita akan ta'aruf ya. Kita akan ta'aruf dengan para guru-guru kita, instruktur kita pada kesempatan kali ini. Izinkan saya sekali lagi untuk share screen ya. Oke, inilah Bapak Ibu kita nanti yang insya Allah akan menjadi instruktur pada kesempatan kita hari ini. Ya. Ini Bapak Ibu kita yang luar biasa, nanti jangan jemu-jemu, jangan segan-segan bertanya-tanya ya. Dengan Bapak Ibu kita nanti ketika materi akan disampaikan. Kita perkenalkan dulu yang pertama, itu ada Master of Training kita, Ibunda Dr. Nurrahma Amini MAG yang tadi sudah bersama kita. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Kalau semangat terus Bunda. Ketua Badan Islam Muhammadiyah UMSU. Terima kasih Bunda. Kemudian pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara dan Master of Training kita qiyam pada kesempatan kali ini serta dosen Aika Visipol UMSU. Nah ini Bunda kita ya, jadi akan terus memantau kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bunda. Next kita ke Ibunda. Ya, Bunda Rasta Kurniawati Borupin MMA. Apa kabar Bu Rasta? Sudah bergabung dengan kita Bu Rasta? Oke, baik, yang merupakan sekretaris Badan Al-Islam Muhammadiyah UMSU. Kemudian fungsionalis dari pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara dan dosen Al-Islam Muhammadiyah Fakultas Hukum UMSU. Kita sapa sekali lagi. Bunda Rasta Kurniawati sudah bergabung dengan kita Bunda? Oke, terima kasih. Next, selanjutnya itu ada nanti di kloter pertama ya. Di kloter pertama itu ada Bu Rasta Kurniawati Borupin. Selanjutnya ada yang luar biasa, ayahanda kita Bapak Dr. Haji ya, Haji Ali Imran Sinaga MAG. Apa kabar Pak Ali? Sehat Pak Ali? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Merupakan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015-2020. Juga tim BIM UMSU dan dosen Aika Fakultas Agama Islam UMSU dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Terima kasih Pak Ali. Next, kita lihat. Nah ini di kloter selanjutnya ada instruktur Ibu Suci Mahdaini Panjaitan SPD. Sudah bergabung dengan kita Bu Suci? Halo Bu Suci. Alhamdulillah, baik. Merupakan salah satu alumni terbaik kita ya dari FKIP UMSU. Ya, ini merupakan instruktur muda kita. Alhamdulillah nanti akan bersama kita. Next, kita kenalan lagi. Nah, ini luar biasa ya. Ini ada Bapak Dr. Junaidi
merupakan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga fungsionaris dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, tim BIM UMSU dan dosen Al-Islam Komandan Fakultas Teknik UMSU. Bagi adik-adik, kalau mau pelatihan public speaking, kemudian bagaimana cara menulis yang baik, menampilkan ketika untuk bisa masuk ke koran ataupun surat kabar, bisa berjumpa dengan Pak Junaidi. Next, nah ini dari kita sapa dulu Pak Junaidi tadi. Ada Pak Junaidi sudah bergabung dengan kita Pak Jun? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Next kita ke ini Ibunda kita, tutup sehat terus Bunda, yang paling senior di antara kita, terus memimpin kita, Ibunda Dr. Anda Hajjah Salmi Abbas MH. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah bergabung dengan kita yang merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara dan dosen Al-Islam Komandan Fakultas Hukum UMSU. Sehat selalu Bunda ya. Terima kasih Bunda. Next kita selanjutnya ke kloter selanjutnya. Ini ada luar biasa juga, Ibunda Susianti MA. Assalamualaikum Bu Susi. Iya, merupakan fungsionaris dari Majelis Pendidikan Kader MPK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen Al-Islam Komandan Fakultas Ekonomi UMSA. Adik-adik, karena kebetulan sini angkatan kedua, hampir mayoritas itu berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Insya Allah nanti akan berjumpa ya dengan Bu Susianti. Terima kasih Bu Susi. Bu Susi, ada suara Bu Susi? Oke, nanti kita akan. Alhamdulillah ada suaranya, sehat Bu ya. Baik, selanjutnya kita lihat juga ada di sini Bu Uswa Hasanah MA. Assalamualaikum Bu Uswa. Alhamdulillah sehat-sehat Bu ya. Dan fungsionaris dari Aisyah Cabang Medan Johor dan dosen Al-Islam Komandan Fakultas Ekonomi UMSU. Nanti juga akan berjumpa juga dengan Bu Uswa ya, bagi Anda yang belajar menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Next, ini juga kandidat doktor kita, salah juga dosen terbaik kita ya, instruktur muda kita yang sekarang sudah luar biasa. Ada Bapak Dianto SPD IMPD. Selamat pagi Pak Dianto. Assalamualaikum Pak Dianto. Oke, terima kasih. Merupakan kader ulama tarjih Muhammadiyah ya. Dulu sempat menjadi ketua Kabid Dakwah IMM FAI UMSU dan sekarang menjadi dosen AIKA Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU. Pak Dianto, ada suaranya Pak Dianto? Di depan orang tuh barangkali itu, jadi nggak dengar suaranya. Oke, baik, terima kasih Pak Dianto. Next, ini yang luar biasa. Ada Bapak Faisal Akri Al-Azhari STHI MAG, jauh-jauh kita datangkan dari Mesir ya. Bukan ya, dari Langkat ya. Selamat pagi Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Faisal? Alhamdulillah. Merupakan wakil sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat UMSU dan dosen Al-Islam Komandan Fakultas Pertanian UMSU. Mau belajar tahsin Quran, memperbagus bacaan Quran, silakan jumpai dengan Pak Faisal. Next, terakhir, saya sendiri yang paling pokok ya, paling penting dalam kesempatan ini. Nama saya Said Ahmad Sarwan Lubis Wakil Ketua Bidang Cabang Muhammadiyah Belanda, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU dan dosen AIKA Visipol UMSU. Itulah Bapak Ibu kita yang nanti insya Allah akan bersama-sama dengan kita, memberikan ilmu kepada kita, berinteraksi dengan kita dengan baik. Mungkin sementara dari saya itu dulu, Ibunda sekalian dan Bapak Ibu sekalian, maka kita bersiap-siap untuk ya simak dengan baik-baik ya, karena akan disampaikan kita materi pertama ini adalah kontrak belajar ya, ataupun tata tertib selama kita mengikuti qiyam ini, dan tolong diperhatikan dengan baik. Karena apa? Kalau kita main Mobile Legend ya, main game online, main PUBG, itu kan ada aturan mainnya supaya sampai ke finish. Begitu juga dengan qiyam kita hari ini. Ternyata ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya. Maka tolong dicatat baik-baik, diperhatikan mana yang boleh Anda lakukan, mana yang tidak boleh Anda lakukan. Ya amit-amit jangan sampai Anda malah dikeluarkan gitu ya dari kloter, dikeluarkan dari Zoom. Ya yang jelas nggak mungkin dikeluarkan dari kakak gitu ya, itu kembali nanti ke orang tua kan begitu ya. Tapi itu intinya
Nanti ada aturan main selama mengikuti Oke, kiam. Wardel ya. Baik, beri aplaus yang luar biasa kepada Wardel. Ibunda Nur Rahma Amini yang akan menyampaikan tata tertib kiam kita pada kesempatan kali ini. Kepada Ibunda, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Sarhan, luar biasa, penuh semangat dan energi pagi hari ini. Ternyata luar biasa, Pak Sarhan memandu acaranya. Wow, 100 untuk Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ya, di pagi yang cerah ini dari awal pembukaan hingga masuk ke materi kontrak belajar, kelihatan sekali seluruh kita yang hadir di ruangan ini penuh semangat dan juga kelihatan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ikut dengan yang sebelumnya saja. Ya, yang pertama sekali kepada seluruh ananda peserta Qiyam angkatan kedua ini yang luar biasa. Ibu bahagia sekali hadir di tengah-tengah orang yang hebat-hebat ya. Anak-anak ibu yang penuh semangat ya, kemudian sehat-sehat ya, cantik-cantik dan soleh, ganteng-ganteng dan solehah ya. Oke, anak-anak ibu tentunya dalam sebuah pelatihan ya, dalam mengikuti acara kajian intensif Al-Islam Kemuhammadian ini, kita penuh dengan beberapa aturan yang harus kita sepakati secara bersama tentunya. Nah, Qiyam ini berjalan sukses dan bermakna karena ada kita semuanya, ya, karena ada kita semua. Jadi perlu kita membuat suatu komitmen bersama-sama. Siapa tadi yang kita bersama itu? Tentunya ada para instruktur yang luar biasa nantinya, ya, yang akan menyampaikan materinya di hadapan adik-adik sekalian. Kemudian ada kakak ko-instruktur, ya, ada kakak ko-instruktur dan juga ada peserta Qiyam dan ada juga panitia-panitia dari BIM dan Kabimawa yang kreatif yang luar biasa untuk menyukseskan acara ini. Nah, oleh karena itu kita adalah satu kesatuan, ya. Kita semua ini harus punya komitmen yang sama dan saling melengkapi, ya, saling bekerja sama dalam rangka mensukseskan acara Qiyam yang kedua ini yang luar biasa. Para peserta, adik-adik yang Ibu banggakan dan yang Ibu sayangi, pada hari ini tentunya bisa screen share-nya gini. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati, ya. Yang pertama, kita harus pahami dulu, kita harus ketahui bahwa Qiyam angkatan kedua ini, ya, dilaksanakan, ya, dengan penuh keikhlasan. Jadi niatnya dulu diluruskan, Ananda Ibu ya. Ananda semuanya niatnya harus diluruskan. Apa itu niatnya? Harus ikhlas ya, mengikuti acara ini selama 2 hari. Hari ini dimulai tadi pembukaan jam 8:30 dan besok terakhir ketika acara penutupan. Kalau sudah niatnya lurus, kemudian ikhlas, insya Allah ya tidak ada yang berat untuk dikerjakan, tapi semuanya ringan. Allah akan memberi kemudahan kepada kita. Nah, yang kedua, anak-anak Ibu, bahwa peserta itu wajib mengikuti acara Qiyam secara aktif, ya. Tidak boleh meninggalkan satu sesi pun. Jadi wajib mengikuti Qiyam secara aktif, ya, mulai dari acara pembukaan sampai acara penutupan. Kira-kira begitu ya, Pak Sarhan. Jadi tidak ada yang bolos, ya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah paket, ya, paket data atau koneksi internet, sehingga adik-adik nanti tidak terhambat, ya, karena masalah paketnya sudah
bisa mengikuti acara selama 2 hari. Mungkin adik-adik tahu berapa paket yang harus diisi sehingga tidak terputus nantinya karena alasan sesuatu. Nah, yang keempat, yang paling perlu kita perhatikan adalah ruangan, ya, ruangan yang kondusif. Ibu bermohon sekali kepada anak-anak ibu supaya carilah ruangan yang kondusif, jangan di pinggir jalan, apalagi sedang menyetir, ya, misalnya sedang nyetir mobil, kemudian mengikuti acara qiyam. Terus terang, kalau ini terjadi, nanti para panitia atau ko-instrukturnya akan mengeluarkan Anda dari ruang Zoom ini. Paling tidak Anda diperingatkan untuk berhenti atau mencari lokasi yang ruangannya yang kondusif, seperti itu. Nah, dalam hal ini adik-adik sekalian, yang dimaksud dengan ruangan yang kondusif ini harus diperhatikan, terutama Ananda yang berada di dalam kamar, ya, ketika mengikuti Zoom-nya di dalam kamar, karena dia lupa, ya, bahwasanya acara qiyam ini disaksikan oleh orang banyak, sehingga kadang-kadang dia mungkin hanya tidak memakai jilbab atau tidak menutup auratnya. Ini nanti kelihatan, ya. Begitu juga yang laki-laki, ya. Ini harus diperhatikan. Berpakaiannya yang rapi. Nanti ada dijelaskan satu persatu bahwa Anda harus berpakaian rapi. Nah, itu ya ruangannya yang kondusif. Jangan sampai ada nanti suara-suara kukuruyuk ayam ayam bertelur misalnya. Kemudian ada kendaraan yang lalu lalang berjalan. Ini mengganggu, ya, mengganggu sekali untuk sinyal maupun cara Anda menangkap sesuatu itu terganggu tentunya. Kemudian yang kelima, join di semua sesi. Nah, adik-adik, join di semua sesi ini maksudnya ya harus mengikutilah dari awal sampai terakhir, ya. Harus diperhatikan, jangan sampai adik-adik, ya, lupa dan lain sebagainya. Kalau tertidur nanti mungkin bisa dibantu nanti sama kakak ko-instrukturnya, diingatkan, ya. Nah, kemudian tata tertib yang keenam, adik-adik sebagian sudah saya lihat ini, hampir semua lah, ya, menuliskan profil namanya, ya, pada tampilan Zoom, ya. Jadi semua harus menuliskan namanya pada tampilan Zoom meetingnya seperti contoh berikut ini, ya. Nampaknya adik-adik semua sudah melaksanakannya dan tidak mengizinkan Anda memasuki Zoom meeting qiyam 2000-2001 dan dilarang keras keluar masuk. Jadi dilarang itu keluar masuk, ya, di dalam meeting kolosal ini. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ini diharapkan adik-adik mengisi atau wajib absensi di setiap sesi materi, terutama absen di sholat fardu, absen sholat qiyamul lail, kemudian atau tahajud, sesuai waktu yang telah ditentukan oleh instruktur dan panitia pelaksana. Jadi nanti ada adinda aba-abanya, anak-anak ibu semuanya, ada aba-abanya kapan waktunya absen ketika sholat fardu, kemudian ada absen di qiyamul lail, kemudian ada absen yang nanti akan dilakukan, diingatkan oleh para instruktur dan panitia pelaksana. Kemudian selanjutnya, peserta wajib selalu mengaktifkan video, ya, selama acara. Jadi jangan ada yang mengganti videonya dengan profilnya supaya nampak. Tadi kan kata Pak Sarhan, tak kenal maka tak sayang. Kalau profilnya diganti nanti nggak kelihatan orangnya, kan makin nggak kenal kita, ya. Jadi inilah perlunya diperhatikan, wajib mengaktifkan videonya selama acara. Nah, kemudian yang kesembilan, tentunya peserta wajib berpakaian rapi, tidak menggunakan baju kaos, bersih dan menutup aurat. Nah, tadi kan udah Ibu sampaikan, menutup aurat, walaupun kita di dalam kamar masing-masing, misalnya kita mengikuti Zoom meeting ini. Kemudian yang ke-10, peserta dilarang keras merokok selama pelaksanaan qiyam, ya. Jadi jangan merokok, kemudian jangan menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
Jika kedapatan atau didapati oleh panitia pelaksana atau instruktur hal yang demikian, ini langsung dikeluarkan dari Zoom Meet-nya, ya, dari Zoom meeting-nya dan dinyatakan gagal. Wajib mengulang pada tahun depan berikutnya, ya. Jadi ini harus diperhatikan anak-anak ibu semuanya sehingga kontrak ini benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ke-11, peserta Qiyam wajib mengerjakan tugas, ya. Apa saja, Bu, tugasnya? Ya, pertama tugasnya mendengarkan dengan baik pemaparan dari para instruktur dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kenapa kita harus mencatat apa yang disampaikan? Karena banyak ilmu yang diberikan oleh para instruktur, ya, yang tampil nanti di instruktur masing-masing ruang kelasnya itu luar biasa instrukturnya, sesuai yang disampaikan oleh Pak Sarhan tadi, ya, menyampaikan materinya yang luar biasa sehingga adik-adik mencatat, kemudian nanti boleh bertanya, disiapkan tanya jawab. Nah, kemudian mengerjakan tugas yaitu mendownload materi dan menonton video yang berkaitan dengan materi. Ini sudah di-share sebelumnya ya oleh panitia. Kemudian mengerjakan tugas berupa meresume materi, kemudian mengerjakan penugasan, baik penulisan dan membuat video singkat. Nah, itu nanti harus adik-adik laksanakan sesuai dengan arahan para instruktur dan ko-instruktur. Nah, dalam mengerjakan tugas ini yang terakhir, kapan mengumpulkannya? Mengumpulkan semua penugasan sesuai dengan ketentuan panitia bersamaan sama-sama dengan pengiriman absensi sholat fardu. Ya, kapan itu? Yaitu pada sholat zuhur. Dimulai dari sholat zuhur itu ada materi kedua. Kemudian di sholat asar ada materi ketiga. Ada sholat maghrib yaitu materi keempat. Dan sholat isya materi kelima yaitu tautan video YouTube dan Instagram. Kemudian sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini memakai voice notes WhatsApp yaitu tadarus Al-Quran. Jadi adik-adik ini luar biasa ya. Di malam hari Anda sholat tahajud itu dibangunkan atau bagaimana berusaha supaya bisa bangun tengah malam itu minta tolong ya sama keluarganya. Kalau anak kos-kosan coba buat alarm di handphonenya supaya tahu kapan waktunya sholat tahajud sehingga terbangun ya. Atau nanti bisa bilang sama kakak atau adiknya, tolong bangunkan, ingatkan saya ya jam sekian. Nah, jadi adik-adik semua tidak ketinggalan dan kita membiasakan sholat tahajud itu ya pada pukul berapa nanti absensinya sesuai dengan instruksi para instruktur atau para ko-instruktur dan panitia. Kemudian di pengiriman absensi sholat fardunya itu pada sholat subuh ya, sholat subuh. Nanti di situ ada direct message-nya tentang kesimpulan Faktul Qulub. Nah, adik-adik sekalian, menyampaikan pendapat dan pertanyaan itu harus dilakukan dengan sopan dan tidak merendahkan orang lain. Makanya Ibu sampaikan tadi bahwa dalam acara ini, dalam acara mengikuti paparan yang disampaikan oleh para instruktur, adik-adik semuanya dipersilakan. Ada nanti waktunya untuk tanya jawab, ya, sehingga adik-adik bisa menyampaikan apa yang menjadi kebingungan atau ketidaktahuannya. Bertanyalah dengan seluas-luasnya kepada para instruktur nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagi peserta Qiyam yang tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan, tidak lengkap dalam penugasan, ini juga dinyatakan gagal dan wajib mengulangi Qiyamnya tahun depan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Jadi adik-adik, Ibu berharap ya angkatan kedua ini maunya lulus semuanya. Ibu berharap sekali lulus semuanya. Kenapa? Itulah harapan kita. Sehingga kalau kita mengulang tahun depan lagi,
ini juga menghabiskan waktu ya. Adik-adik jadi terhambat dengan kegiatan-kegiatannya yang mungkin banyak yang harus diikuti. Belum lagi materi pembelajaran yang diikuti di setiap kelasnya. Nah, kemudian yang ke-13, seluruh peserta, instruktur, dan panitia wajib melaksanakan sholat fardu dan sholat qiyamul lail di kediamannya masing-masing. Ingat adik-adik, walaupun di kediaman masing-masing, ya adik-adik melaksanakan tugas ini, minimal sholat 5 kali sehari, kemudian dilanjutkan lagi yang wajib, kemudian dilanjutkan qiyamul lail, ya, dan juga sholat-sholat sunat yang lainnya. Nah, ini terus terang saja, bisa saja adik-adik membohongi kita, tapi ingat ada Allah, ya. Allah hadir bersama kita. Karena itu kejujuran adik-adik juga dinilai, ya. Ada Allah bersama kita. Jangan sampai ya kita berbohong tidak sholat tapi dinyatakan sholat, ya. Malu kita. Ada malaikat kiri dan kanan yang mengawasi kita semua. Kemudian yang ke-14, peserta dilarang keras mengganggu kelancaran kegiatan qiyam baik pada sesi setiap acara. Jadi adik-adik sekalian, ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan saling mengganggu kelancaran kegiatan, ya. Nah, perhatikan juga mic-nya itu ya harus di-unmute-kan, di-mute-kan ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik sekalian yang luar biasa yang dirahmati Allah, audiens wajib mematikan. Tadi udah Ibu sampaikan, memute-kan mic-nya masing-masing saat instruktur memberikan pemaparan, ya. Ini yang paling penting sehingga tidak mengganggu kelancaran kegiatan kita di poin ke-14. Baik, adik-adik yang luar biasa, ya, anak-anak Ibu semuanya kelihatan tetap semangat, ya. Tetap semangat dalam menjalani kegiatan qiyam kita selama 2 hari ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita angkat tangan kita, Ibu sapa dulu kepada seluruh peserta. Salam semangat, ya. Salam semangat, salam sukses, ya. Angkat tangannya, salam sukses. Kemudian yang terakhir, salam sehat untuk kita semua. Demikian Pak Sarhan, saya akhiri kontrak belajar ini. Mudah-mudahan selama 2 hari ini berjalan dengan lancar dan kegiatan kita tidak terhambat oleh sesuatu apapun, termasuk sinyal, ya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan acungan jempol dan juga aplaus yang luar biasa kepada Master of Training kita, Ibunda Nur Rahma Amini MAG. Sehat selalu, Bunda. Baik, selanjutnya sudah pukul 9:36 menit. Kita bersiap-siap ya, bersiap-siap untuk nanti masuk ke room masing-masing, ya. Dan kami akan kembali, ada beberapa itu yang di bawah yang belum mengganti namanya sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan oleh Ibunda dan juga tatib kita. Silakan nanti memilih ya, memilih ketika di tampilan Anda sudah keluar tampilan, breakout sesuai dengan kloternya masing-masing. Kloter 11 ke kloter 11, kloter 12 ke kloter 12, kloter 13 sampai ke kloter 20. Ya, jangan sampai salah masuk kamar orang. Nah, itu dia maksudnya. Kalau salah kamar orang nanti bisa marah suaminya kan gitu ya. Bisa marah pasangannya. Jadi jangan salah masuk kamar. Jangan salah kapum. Silakan untuk join ya. Itu Bang Juhdi ya, host kita. Ada arahan lagi kira-kira dari host kita sebelum kita ke breakout room? Bang Zudi, kawan-kawan di Bimawa. Oke, jika tidak ada silakan untuk apa namanya? Breakout. Ya, breakout sesuai dengan ruangannya. Sesuai dengan ruangannya yang sudah ditampilkan di tampilan masing-masing.